Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, eh, pagi ini kita coba membahas soal-soal ya matematika yang sedang adik-adik pelajari saat ini di sekolah. Nah, ya. Kali ini ada beberapa bab soal yang akan dibahas. Ada diantaranya tentang dimensi 3. Dimensi 3 dipelajari di sekolah kan saat ini? Betul, Kak. Ya, oke. Terus ada juga nanti soal tentang limit trigonometri. Nah, juga akan kita bahas secara bersama-sama. Terus ada lagi tentang limit fungsi aljabar, kita ambil satu soal. Dan satu lagi nanti ada tentang turunan fungsi aljabar. Nah, ada beberapa soal yang kita bahas kali ini ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat ya dan bisa dipahami oleh adik-adik semua ya. Selain itu nanti akan kita ajarkan cara-cara terbaik, yaitu cara cepat agar pembahasannya tidak terlalu panjang. Nah, bagaimana caranya? Silakan tonton adik-adik semua ya. Oke, kita mulai soal yang pertama. Nah, ini ya. Diketahui kubus ABCD EFGH mempunyai rusuk 6 cm. Jarak titik C ke bidang BDG adalah oke. Nah, soal seperti ini bagaimana cara menjawabnya? Nah, caranya adalah dengan menggambar terlebih dahulu ya. Nah, kita gambarkan dulu sebuah kubus. Ini kubus ya. Usahakan menggambar kubusnya itu sebagus mungkin ya, agar nanti dalam menjawab soalnya itu lebih mudah untuk dibayangkan ya. Oke, ini adalah sebuah kubus. Kali ini kita menggunakan 3 warna ya, agar lebih menarik. Nah, oke, di sini titik A, ini ada B, C, D, ini E, ini adalah F, G, dan H. Oke. Nah, oke, kita lihat tadi rusuknya adalah berapa? Adalah 6. Oke. Jarak titik C, mana titik C? Titik C itu adalah ini. Nah, ke bidang BDG. Mana itu bidang BDG? BDG. Oke. Berarti coba kita hubungkan ya. Kita gunakan spidol merah BDG. Oke. Nah, itu ya. Oke, untuk menjawab jaraknya ini caranya gimana? Nah, caranya adalah BDG ini kalau kita lihat ini merupakan segitiga sama sisi. Nah, kenapa? Karena sisinya itu merupakan diagonal sisi semua ya, atau disebut juga diagonal bidang. Oke. Sama-sama 6 akar 2. 6 akar 2, 6 akar 2. Maka
jarak terdekat dari C ke bidang BDG itu adalah jarak antara apa? Titik C ke garis tengah. Nah, ya. Garis tengah boleh kita ambil dari G ke bawah. Nah, gitu, ya. Yang paling dekat itu adalah C ke garis G ke, katakan di sini kita buat P. Nah, gitu ya. Dengan ketentuan garis PG itu tegak lurus dengan garis BD. Nah, maka jarak yang terjadi itu adalah jarak C ke BDG itu sama juga dengan jarak antara C ke garis PG. Nah, ini ya. Nah, kalau begitu gimana? Nah, maka jarak C ke PG itu jaraknya adalah sama juga ini. Nah, jaraknya itu pasti harus yang paling dekat. Nah, paling dekatnya C ke sini misalkan. Dengan ketentuan di sini harus siku tegak lurus ya. Oke. Misalkan di sini titiknya adalah titik O. Nah, maka yang ditanyakan adalah jarak C ke O atau O ke C. Nah, jadi dalam kasus ini yang kita cari adalah OC-nya berapa. Nah, ini yang kita cari ya. Karena OC itu adalah jarak antara C ke bidang BDG. Oke, untuk menjawab ini bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan menghubungkan segitiga PCG. Nah, ya. Dengan ketentuan sudut C-nya itu adalah siku. Nah, gimana caranya? Nah, untuk mencari jarak C ke O atau O ke C bisa kita gunakan perbandingan luas. Nah, kita lihat luas segitiga PCG itu rumusnya apa? Ada yang tahu? Nah, bisa setengah dikali alas kali tinggi ya, karena dia segitiga. Kalau alasnya adalah PG ya, PG, maka tingginya adalah apa? OC, karena alas dengan tinggi harus tegak lurus ya. Nah, itu akan sama juga dengan kita gunakan rumus luas yang lain. Rumusnya tetap setengah kali alas kali tinggi, cuma yang sebagai alasnya kita ganti. Setengah kali alas, kalau alasnya adalah PC, maka yang sebagai tingginya adalah apa? CG. Nah, karena dia saling tegak lurus. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mencari jarak O ke C ya. Nah, oke, nanti ada cara gampangnya juga untuk mencari O ke C ini. Tapi ini kita gunakan cara yang biasa dulu ya. Oke. Di sini PG, kita butuh PG. Di sini PG-nya ada, PG-nya belum ada ya. Oke, berarti kita cari PG-nya. OC-nya yang kita cari. Nah, PC-nya berapa? PC-nya belum diketahui. CG itu adalah rusuknya ya. Berarti di sini rusuknya adalah berapa tadi? Adalah 6 ya. Oke, berarti yang kita butuhkan adalah panjang PC dan panjang PG ya. Bagaimana caranya? Gampang ya. Caranya adalah pertama, PC itu panjangnya itu adalah setengah dari panjang diagonal AC. Nah ya, diagonal AC ya, setengahnya ya. AC-nya berapa? Ya, AC-nya itu adalah S akar 2.
Benar, karena dia diagonal bidang atau diagonal sisi ya. Berapa S-nya tadi? S-nya adalah 6, berarti 6 akar 2. Maka panjang PC-nya berapa? Setengahnya. Nah, berapa setengahnya? Ya, setengahnya itu adalah 3 akar 2. Oke, ini panjang PC ya. Kemudian panjang PG. PG-nya gimana? Nah, PG itu bisa kita cari menggunakan teorema Pitagoras. Nah, ingat ya. Gunakan segitiga siku-siku PCG. PG itu posisinya adalah sisi miring ya. Berarti berlaku apa? PG kuadrat sama dengan PC kuadrat ditambah dengan apa? CG kuadrat. Oke. Berarti sama dengan apa? PC. Berapa PC-nya? 3 akar 2. Dikuadratkan ditambah dengan apa? CG. Berapa CG-nya? Adalah 6 kuadrat. Oke. 3 akar 2 dikuadratkan berapa? Ya, 3 kuadrat adalah 9. Akar 2 dikuadratkan adalah 2. 9 dikali 2 adalah berapa? Gambarnya kepotong. 9 dikali 2 adalah berapa? Adalah 18. Tambah dengan 6 kuadrat adalah 36 ya. Berarti PG-nya kuadratnya sama dengan berapa? 18 ditambah 36 sama dengan berapa? Ada yang tahu? 5. Iya, 54. Benar sekali ya. Nah, berarti PG-nya saja berapa? PG-nya saja adalah akar dari 54. 54 itu ternyata berapa dikali berapa? 9. 9 Iya, 9 dikali 6 ya. Berarti akar 9 adalah 3. Berarti 3 akar 6 ya. Oke, ini adalah panjang PG-nya. Nah, maka dari rumusnya ini, nah ini kan ini sama-sama setengah ya. Sama-sama setengah ini boleh kita coret saja ya. Nah, berarti PG dikali OC sama dengan PC dikali CG. PG-nya berapa? Kita langsung saja. Berapa PG-nya? PG-nya adalah 3 akar 6. Oke. Dikali dengan OC itu sama dengan PC. PC-nya berapa? PC-nya tadi adalah 3 akar 2. Dikali dengan CG. Berapa CG-nya? CG-nya adalah 6 ya. Oke. Berarti panjang OC-nya saja berapa? Ya. OC-nya saja itu kita bagi ya. OC sama dengan, atau sebelum kita bagi, ini sama-sama ada angka 3 ya. Sebelah kiri ada angka 3, sebelah kanan ada angka 3. Berarti boleh kita coret saja ya. Nah, oke, habis. Berarti tinggal apa? 6 akar 2, ya kan? Dibagi dengan apa? Akar 6 ya. Dibagi dengan akar 6, ya kan? 6 akar 2 dibagi dengan akar 6. Nah, kita coba rasionalkan penyebutnya. Kita kali sama-sama dengan akar 6. Maka hasilnya akan sama dengan berapa? 6 akar 2 dikali akar 6 adalah akar 12. Oke. Per akar 6 dikali akar 6 adalah 6. Nah, 6 bisa kita coret ya. Oke, habis. Maka tinggal akar 12.
Akar 12. 12 itu berapa dikali berapa? Ya, 4 kali 3. 4 kali 3. Oke, benar sekali. Akar 4 adalah berapa? 2. 2. Oke, berarti hasil akhirnya adalah 2 akar 3. Oke, benar sekali. Ini adalah jawaban soal yang sedang kita bahas ini. Oke, ini cara biasa. Nah, ada cara cepatnya untuk menjawab soal seperti ini. Bagaimana caranya? Gampang sekali ya. Kita lihat. Caranya adalah kepotong gambarnya. Kita lihat. Nah, ini ada cara cepatnya untuk menjawab soal seperti ini ya. Tadi adalah apa? Jarak antara C ke BDG gitu ya. Ya kan? Berarti C ke BDG itu rumusnya adalah simple sekali. Nah, ya. Sebenarnya C ke BDG itu adalah sepertiga ya. Sepertiga dari diagonal ruang. Nah, ya, sepertiga dari diagonal ruang. Nah, kita lihat, coba. Di mana kita gunakan rumusnya? Di sini saja, ya, cara cepatnya. Ini ada cara cepat yang kita gunakan. Nah, cara cepatnya gimana? Kita lihat. Gampang sekali ya. Oke, kita lihat caranya adalah jarak antara C ke BDG itu akan sama juga dengan sepertiga dari diagonal ruang. Nah, ya. Dari diagonal ruang. Diagonal ruang itu apa? Ya. Udah ke atasnya nggak kertasnya? Ke atas ini. Oh ya, nggak kelihatan ya. Oke. Makasih, Kak. Ya. Sepertiga dikali S akar 3. Nah, ini adalah diagonal ruang ya. Diagonal ruang. Jadi sama dengan berapa? Sepertiga dikali S. Berapa S-nya tadi? S-nya adalah 6. Berarti 6 akar 3. Nah, maka hasil akhirnya adalah berapa? Nih, 6 dibagi 3 adalah 2. Maka hasil akhirnya adalah 2 akar 3. Nah, itu adalah cara paling cepatnya ya. Oke adik-adik. Oke. Nah, ini cara yang soal yang kedua. Jadi limit A tangen AX per sin BX itu hasilnya adalah A per B. Jadi ini tadi kita kuadratkan, kita keluarkan ya. Maka ini 3 per 2. Berarti dikuadratkan hasilnya adalah 9 per 2 ya. Oke, kita coba lanjut cara soal yang ketiga ya. Soalnya adalah ini. Nah, pernah dengar rumus soal ini? Pernah ya? Nah, caranya gampang, ini cara cepat ya. Harusnya di sekolah menggunakan cara dikali sekawan ya. Nah, sekarang kita coba gunakan langsung saja cara cepat ya. Bagaimana cara cepatnya? Kita lihat. Cara cepatnya itu adalah kalau misalkan limit X menuju tak hingga dari bentuk
AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. Ini mungkin sudah biasa digunakan di sekolah ya. Namun ini sebenarnya rumus cepat ya. Dikurangi AX kuadrat ditambah dengan PX katakan ditambah dengan Q, maka ini rumusnya sama dengan apa hasilnya? B dikurangi P dibagi dengan 2 akar A. Nah itu ya, ini adalah rumus cepat yang bisa digunakan untuk menjawab jenis soal seperti ini ya. Nah berarti kalau kasus ini bagaimana? Ya, kasus soal ini berarti B kurang P. Yang menjadi B-nya berapa? Menjadi B-nya itu adalah nilai X. Berarti berapa di sini? B-nya adalah min 2. Nah ya, P-nya berapa? P-nya adalah min 6. Nah, yang menjadi A-nya berapa? A-nya adalah berapa? Koefisien dari X kuadrat itu adalah 1. Nah, itu ya. Sehingga nanti hasil akhirnya berapa? Langsung saja di sini. B kurang P, B-nya adalah min 2 dikurangi P. Berapa P-nya? Min 6 dibagi dengan 2. 2 itu memang rumus akar A. A-nya berapa? A-nya itu adalah 1. Nah, ini ya. Berarti berapa ini jumlahnya? Ini min ketemu min jadi plus ya. Min 2 ditambah 6 itu hasilnya adalah 4 dibagi dengan berapa? 2 dikali 1 adalah 2. Nah, ini. Maka hasil akhirnya adalah berapa? 2. Oke, ini adalah hasil akhir dari soal yang ketiga ini. Nah, oke. Kita coba soal yang lain, satu soal lagi. Nih, sudah kita siapkan. Nah, ini dia. Ini soal tentang turunan. Nah, ada materi turunan di sekolah? Turunan aljabar. Ya? Belum sampai, Kak. Belum sampai ya? Oke. Udah sampai. Udah sampai. Oke. Berarti yang udah sampai udah bisa ya. Nah, tapi sebenarnya ini merupakan pelajaran kelas 2, kelas 11 ya. Ada dipelajari. Nah, ya. Tapi kita coba Iya, Kak. membahas soal ini ya. Katanya diketahui fx sama dengan 2x kurang 1 per x tambah 2. Dengan x-nya tidak boleh sama dengan min 2 ya. Turunan pertama dari fx yaitu f aksen adalah berapa? Nah, kita coba menggunakan cara cepat atau cara biasa juga. Kira-kira? Cara biasa dulu, Kak. Cara biasa dulu ya. Oke. Cara biasa kita lihat di sini soalnya adalah fx sama dengan 2x kurang 1 per x tambah 2. Nah, ini merupakan bentuk U per V ya. Bentuk dari apa? U per V. Nah, kan gitu ya. Berarti dengan U-nya apa? U-nya itu adalah 2x dikurang 1 dan V-nya adalah apa? X ditambah dengan 2 ya. Sehingga nanti U aksennya adalah berapa? U aksennya itu turunan dari U, masih ingat? Turunannya ini adalah kalau 2x turunannya adalah 2 dikurangi 1. Kalau angka turunannya adalah 0. Nah, ini ya. Berarti 0 nggak usah kita tulis. V aksen turunan dari X adalah 1. Turunan dari 2 adalah 0. Jadi nggak perlu lagi. Nah,
rumus untuk menentukan turunan dari bentuk U per V, masih ingat? Kalau misalkan Y sama dengan U per V, maka turunannya itu sama dengan apa? U aksen V dikurangi dengan U dikali V aksen, ya, dibagi dengan apa? V kuadrat. Nah, ini adalah rumus, ya, rumus turunan bentuk U per V, ya. Ini cara biasa. Cara cepatnya nanti kita ajarkan juga. Nah, berarti turunan dari fx itu sama dengan apa? Berarti f aksennya itu sama dengan U aksen. U aksennya apa? 2 dikali V. Berapa V-nya? Adalah X ditambah 2, ya. Dikurangi U. U-nya apa? U-nya adalah 2X dikurang 1 dikali V aksen. Berapa V aksennya? 1. Maka ini dibagi dengan berapa? V kuadrat, ya. Berapa V kuadratnya? Itu adalah X ditambah 2 kuadrat, ya. Nah, ini berarti ini akan sama dengan berapa? Sama dengan 2 kali X adalah 2X, kemudian ditambah dengan 2 dikali 2 adalah 4, dikurangi dengan ini kali 1 tetap, ya. Berarti dikurangi dengan 2X dikurangi dengan min 1, berarti jadi plus 1. Nah, dibagi dengan apa? X ditambah 2 kuadrat, ya. Oke, berarti ada yang habis. Ternyata 2X-nya habis, ya. Maka hasil akhirnya adalah 4 ditambah 1 adalah 5 per X ditambah 2 kuadrat. Nah, ini adalah jawaban dari soal yang sedang kita bahas ini dengan cara biasa. Nah, cara cepatnya gimana? Kita lihat cara cepatnya, ya. Ada rumus. Nih. Di sini saja, ya. Kalau misalkan ini ada cara cepat. Oke, kita lihat bagaimana cara cepatnya. Caranya adalah seperti ini. Kalau misalkan ada fungsi fx sama dengan katakan ax ditambah b per cx ditambah d, gitu, ya. Maka turunan dari bentuk seperti ini rumusnya adalah ada cara gampangnya. Apa itu? F aksennya adalah A dikali D. Nah, ya, A kali D dikurangi dengan B kali C. B kali C dibagi dengan apa? Yang di bawah tinggal dikuadratkan saja. Nah, ini, ya, yang di atasnya AD kali dikurangi BC, seperti mencari determinan, ya, matrik. Nah, berarti di sini turunannya adalah apa? Berarti turunannya itu adalah yang menjadi A-nya berapa? 2, ya. 2 dikali 2. Nah, ya. 2 kali 2 dikurangi dengan BC. B-nya berapa? Min 1. Min 1, ya. Dikali C. C-nya adalah berapa? Positif 1. Kalau dia tidak ada angka berarti 1, ya. Per di bawahnya tinggal dikuadratkan. Berarti bawahnya apa? X tambah 2 kuadrat. Nah, itu.
Maka hasil akhirnya adalah berapa? 2 dikali 2 adalah 4. Ini jadi ditambah 4 ditambah 1. Berarti hasilnya adalah 5. Berarti 5 per X tambah 2 kuadrat. Nah, ini adalah jawaban dari soal yang keempat ini ya. Oke adik-adik. Ini ada dua cara biasa dan cara cepat ya, yang bisa kita lakukan pada pembelajaran kita kali ini. Oke, mungkin kita sampai di sini dulu ya. Pembahasan soal kita ada 4 soal ya. Jadi kita sampai di sini dulu ya pembelajarannya. Terima kasih adik-adik ya telah menyaksikan pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat.